Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menyelenggarakan rapat kerja pimpinan di tahun 2021. Banyak isu-isu strategis, agenda-agenda penting tentunya yang akan digelar dan dibahas di Rakerpim tersebut. Namun untuk mengetahui lebih banyak apa saja agenda dan isu-isu strategis yang akan dibahas di Rakerpim, berikut saya bincang-bincang dengan Ketua Rakerpim UIN Jakarta tahun 2001, Bapak Dr. Muhammad Jodi. Assalamualaikum Pak Jodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UIN Jakarta akan menyelenggarakan Rakerpim. Sebagai Ketua tentu tahu banyakkah tentang apa saja sih agenda yang akan dibahas di Rakerpim tersebut dan isu-isu strategis apa yang akan dibahas nanti. Baik, terima kasih Pak Nanang. Rakerpim tahun 2021 ini kita selenggarakan dalam suasana yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ketahui bersama kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga masih banyak keterbatasan yang kita hadapi. Namun demikian pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta punya komitmen. Walaupun di tengah keterbatasan itu kita tetap berjalan terus menuju cita-cita bersama yang kita inginkan. Apa cita-cita itu? Kita ingin menjadi perguruan tinggi Islam kelas dunia. Nah, untuk itu langkah awal yang ingin dilakukan adalah bagaimana kita mentransformasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini dari Satker BLU menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Karena itu tema kita adalah bagaimana mengoptimalisasikan seluruh sumber daya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk bisa diakselerasi menuju perguruan tinggi berbadan hukum. Kalau dari teknik pelaksananya seperti apa untuk tahun ini? Tahun ini teknisnya memang kita masih didiskusikan. Kemungkinan besar kita akan mencoba pola blended. Ada narasumber yang mungkin jarak jauh online gitu ya. Kemudian peserta offline secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga ada peserta yang mungkin online dari tempat masing-masing, tetapi dengan suasana khidmat yang tinggi gitu. Ada narasumber dari luar juga ya? Gitu. Ya, narasumbernya kita rencanakan ada Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang sudah punya pengalaman mengelola PTNBH gitu. Kemudian juga ada dari pejabat tinggi pemerintahan yang punya kewenangan soal PTNBH ini. Agenda apa saja Pak yang paling penting untuk akan dibahas di Rakerpim nanti Pak? Ini yang sangat penting saya kira Pak Nanang, ini menarik sekali karena kita punya pendekatan yang agak berbeda pada Rakerpim tahun 2021 ini. Kalau biasanya komisinya itu kita bagi berdasarkan komisi wakil rektor gitu, tapi komisi saat ini kita bagi menjadi 5 komisi yang sangat penting, sangat strategis dan sangat urgen untuk kita bahas dalam upaya akselerasi menuju PTNBH itu. Jadi ada 5 komisi yang akan kita diskusikan, yaitu Komisi Internasionalisasi Kampus. Kita tahu bahwa tantangan besar bagi kita di Jakarta, PTKIN terbesar di Indonesia, bagaimana memperluas wawasannya, memperluas jangkauannya, memperluas kiprahnya bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Yang kedua adalah Komisi Publikasi, HKI, dan Pengabdian pada Masyarakat. Kita merupakan salah satu PTKIN yang punya publikasi tertinggi di Indonesia, tapi itu belum cukup. Kita ingin publikasi kita menjangkau lebih luas lagi, lebih banyak lagi, dan semua sivitas akademika, utamanya dosen dan mahasiswa harus punya publikasi internasional. Dan ini akan dibahas strateginya bagaimana. Dan salah satu syarat dari PTNBH adalah kebermanfaatan perguruan tinggi terhadap masyarakat, terhadap industri, terhadap lingkungan. Nah, itu aspek pengabdian. Bagaimana pengabdian masyarakat UIN Jakarta ini meningkat dan kebermanfaatannya lebih nyata di berbagai pihak. Yang ketiga adalah optimalisasi aset dan pengembangan bisnis. Karena salah satu syarat PTNBH adalah punya income yang cukup, penghasilan income yang cukup untuk bisa membiayai, mendanai pengelolaan perguruan tingginya menjadi unggul. Operasionalnya dan segala kebutuhannya. Jadi tidak boleh PTNBH itu karena dianggap semi swasta lalu menaikkan SPP-nya menjadi beban buat mahasiswa. Tidak boleh. Jadi justru harus mencari sumber finansial sendiri supaya SPP tidak naik dan tetap. Jadi bisa menghasilkan layanan pendidikan yang unggul, tetapi dengan biaya yang terjangkau.
kira-kira begitu. Kemudian ada optimalisasi peran mahasiswa dan alumni. Nah, ini juga sangat penting karena peran mahasiswa kita bagaimana berkiprah di tingkat nasional dan internasional, dan bagaimana alumni juga punya kontribusi kepada alma maternya. Kita lihat kalau perguruan tinggi besar itu organisasi alumninya besar dan mereka punya kontribusi ke dalam. Kontribusi itu pola skemanya seperti apa? Apakah mereka akan dikerjasamakan atau seperti apa? Saya kira macam-macam, betul. Pertama paling minimal alumni itu bisa menjadi duta bagi kampus untuk menyuarakan kebenaran dari kampus, menyuarakan hal-hal positif dari kampus. Dan kalau ada hal-hal negatif di luar, disampaikan ke pihak kampus. Kedua, alumni itu bisa menjadi agen bagi adik-adiknya yang mau berusaha, yang mau cari kerja, yang mau disosialisasikan, dia bisa menjadi agen bagi adik-adiknya lulusan yang baru bisa masuk ke alumni. Yang ketiga, alumni bisa menjadi sumber kekuatan income. Jadi alumni yang sudah sukses dengan usahanya, dengan posisinya, dia bisa memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk pemikiran, apapun itu bisa. Jadi ada skema-skema yang banyak yang kita bisa manfaatkan dari alumni itu. Mas Jody, terkait dengan tema tadi ya, saya kira ini menarik ya, dan itu menjadi isu sentral ya, sentral bagaimana UIN nanti ke depan gitu kan ya, tentang perguruan tinggi berbadan hukum. Kira-kira poin-poin apa saja yang harus disiapkan oleh semua komponen di UIN ini untuk mendorong menjadi PTNBH yang paling penting? Ini penting. Ada satu subkomisi lagi karena tadi baru 4 ya. Satu lagi adalah bagaimana melakukan transformasi pengelolaan sistem informasi kampus. Nah, ini tantangan buat kita semua dan ini kebutuhan semua. Ya, kebutuhan dosen, kebutuhan karyawan, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan stakeholders. Semuanya memerlukan sistem informasi yang reliable, sistem informasi yang andal, sistem informasi yang bisa kita manfaatkan secara terintegrasi. Nah, ini menjadi salah satu bahasan di dalam rapat komisi nanti, sehingga kita harapkan setelah itu kita bisa menghasilkan sistem informasi yang baru, sistem informasi yang lebih kuat, lebih layak, dan bisa diandalkan. Nah, ini semua hal itu kita diskusikan bersama-sama dalam komisi-komisi itu. Diharapkan kalau itu semua terjangkau, bisa berjalan, karena diharapkan masing-masing komisi akan melahirkan action plan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai kemajuan, yang action plan-nya itu tidak bergantung pada satu unit, karena bisa lintas sektor. Misalnya tadi internasionalisasi, itu bukan hanya tanggung jawab PLKI saja. Di situ ada peran prodi, di situ ada peran fakultas, ada peran kemahasiswaan, ada peran kerjasama, dan seterusnya. Juga misalnya publikasi dan HKI, bukan hanya tugas LP 2M, tapi itu ada peran fakultas, peran prodi, peran dosen, peran guru besar, peran senat, semua. Jadi ada nanti menghasilkan action plan yang di situ akan menegakkan tugas masing-masing apa untuk mencapai keberhasilan itu. PTNBH, UIN Jakarta akan menjadi PTNBH maksud saya, dan kemudian core bisnisnya juga saya kira itu akan menjadi fokus perhatian gitu ya, kita semua gitu. Iya. Tapi bagaimana dengan upaya untuk menyeimbangkan mutu akademik, Pak, kira-kira? Karena namanya kalau kita bicara bisnis itu kan mungkin banyak kekhawatiran bahwa mutu akademik kan kurang difokus jadi perhatian gitu kan. Ini penting sekali, Pak Nanang. Core bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tetap pendidikan tinggi Islam. Jadi core bisnisnya tetap pendidikan, tetap bagaimana menyiapkan mahasiswa kita menjadi calon pemimpin masa depan yang unggul. Itu core bisnisnya. Nah, bagaimana core bisnis ini ditunjang oleh faktor-faktor yang dipandang perlu, termasuk untuk aspek finansial itu. Nah, kita tentu memahami lah dengan selama ini perguruan tinggi negeri punya keterbatasan sarana, punya keterbatasan infrastruktur, punya keterbatasan income, karena uang yang dikelola itu hanya berdasarkan APBN dan juga sumbangan masyarakat melalui SPP. Kerjasama bisnisnya terbatas, karena punya kewenangan yang terbatas, jangkauan yang terbatas. Nah, dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kita diharapkan punya jangkauan kerjasama dan bisnis yang lebih luas, tanpa mengurangi misi utamanya. Jadi bisnis itu bukan misi utama. Misi utamanya tetap pendidikan. Nah, itu yang memang harus jadi perhatian betul. Tapi
ekspansi bisnis itu harus dipengen, karena itulah menuntut kreativitas. Bagaimana kita menciptakan peluang-peluang bisnis yang dikelola oleh kampus, yang return-nya kembali kepada kampus untuk kesejahteraan warga kampus. Kalau misalkan kita coba membandingkan ya, keuntungan yang diperoleh antara PTNBH dengan Satker B itu seperti apa? Pertama, pengelolaannya lebih fleksibel dengan PTNBH. Memang iya, dari sisi keuangan. Bukan hanya keuangan, tapi juga akademik. Oh, semuanya. Lebih fleksibel. Menurut aturan akademik, secara akademik perguruan tinggi bisa membuka program studi sendiri. Jadi lebih Bisa menutup sendiri. Jadi secara akademik lebih fleksibel. Dan secara keuangan juga lebih fleksibel karena punya mengatur sendiri sistem keuangannya. Membuka prodi tadi tetap lisensi tetap harus ada. Oh, tetap jelas, karena kan kita punya sistem pangkalan data pendidikan tinggi, kan kita terintegrasi ke sana. Bagaimanapun itu tetap harus, tapi birokrasinya dibatasi di perguruan tinggi, langsung koordinasi ke Pendikti. Cuma jadi lebih ekspansif ya pembukaan prodinya ya. Bisa dilihat ke sana. Ya, itu tantangannya sebetulnya. Ekspansif itu kan bukan berarti asal buka, bukan berarti pengen buka, tetap harus terukur, harus ada analisis resikonya. Resiko, karena buka prodi itu resikonya apakah ini dibutuhkan untuk jangka panjang, apakah dosennya tersedia atau tidak. Bayangkan kalau kita sudah buka prodi yang tahun ini lagi ramai, kita buka, kita sudah punya dosen tetap, tahu-tahu prodinya tutup, dosen tetapnya mau dikemanakan. Nah, itu kan ada analisis resiko jangka panjangnya. Ada fleksibilitas lah ya. Betul. Nah, untuk mendukung semua itu, apakah UIN Jakarta memang saat ini sudah siap dan insya Allah siap? Itu gimana? Harus siap. Karena ya memang kadang-kadang kita berpikir begini, kalau dituntut untuk siap betul mungkin tidak siap. Kalau dilihatnya dengan kacamata pesimis mungkin tidak akan pernah siap. Tapi kalau kita diminta, difasilitasi untuk mempersiapkan diri, tentu dengan berbagai ukuran yang sudah kita gambarkan tadi, bagaimana menyiapkan institusi, menyiapkan SDM-nya, karena itu tema raker kita adalah optimalisasi sumber daya. Dan tidak dibatasi, sumber daya itu sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya sarana prasarana, sumber daya infrastrukturnya, sumber daya akademiknya, dioptimalisasikan, bagaimana itu semua bisa mendukung upaya kita menuju PTN berbadan hukum. Kembali ke soal raker PIM tadi ya, saya kira juga ini banyak bagaimana upaya untuk mengoptimalkan. Tadi disebut akan dilakukan secara blended ya, atau ini bisa dilakukan secara efektif atau tidak? Ya, kita masih merencanakan ini bagaimana supaya secara blended ini bisa berlangsung secara efektif. Tentu kita sadar dengan keterbatasan itu. Memang kalau keinginannya semua seperti biasa, ngumpul bersama, diskusi bersama, tanya jawab, berdebat, macam-macam sambil menghasilkan. Nah, antisipasi kita adalah di awal sebelum raker ini dilakukan, kita sudah melakukan beberapa pertemuan pra-raker PIM, menyiapkan bahan-bahan yang akan didiskusikan, sehingga pada saat diskusi blended nanti, diskusi virtual dan offline dan online pada saat bersamaan, itu sudah ada bahan yang akan dirumuskan, sehingga ketika diskusi itu tinggal penajaman saja. Nah, hasilnya adalah dia menjadi ketetapan hasil raker PIM yang kemudian menjadi rujukan para pimpinan unit untuk melakukan kinerjanya di 2021-2022. Jadi antara masa normal dengan kurang normal, katakan substansinya sama ya, kualitasnya sama, insya Allah ya? Substansinya sama, bahkan kita ya karena melihat tantangan itu kita harus lebih siap lagi. Jadi kalau misalnya analoginya kalau masa sebelumnya itu ketika sebelum raker kita persiapan 30%, pada raker dibahas semua sampai 90%. Nah, pada masa pandemi ini maka sebelum raker bahan sudah ada 80%. Jadi 20%-nya diselesaikan pada saat raker PIM. Terakhir Pak Juri, apa yang kira-kira diharapkan dari raker PIM tahun ini? Ya, harapannya adalah tentu saja tersosialisasikannya dengan baik keinginan pimpinan universitas menjadi keinginan warga kampus secara bersama-sama untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, sehingga kalau ini dipahami bersama-sama, keinginan itu bukan milik pimpinan. Ini adalah keinginan kita bersama, sehingga usaha itu dilakukan bersama-sama. Dan menjadi enteng. Dan menjadi lebih ringan kalau dilaksanakan secara bersama-sama. Baik, saya kira itu. Pak Judi, atas waktunya.
Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang dengan Ketua Rapat Kerja Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001 dengan Bapak Dr. Muhammad Judi. Terima kasih sekali lagi atas Terima kasih. waktunya. Sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.